Assalamualaikum, kami dari kelompok 8 terdiri dari nama saya Elisa Daurotun Nafis Adibah dengan NIM 21101090044. Nama saya Sheila Putri Kirana, NIM 2110101900009. Nama saya Miftah Hidayah dengan NIM 21110109041. Rumusan masalah yang akan kita bahas diantaranya berikut. Di sini saya sedikit menambahkan tentang bagaimana Pancasila tersebut menjadi sistem etika. Pertama, diketahui bahwa Pancasila ialah sebagai way of life bagi kehidupan di Indonesia, yang berarti yaitu sebagai pedoman untuk melakukan kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, etika ini sebagai panduan untuk melakukan perbuatan. Pancasila sebagai sistem etika ini juga dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika, yaitu berasal dari bahasa Yunani, etos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Nah, ini secara etimologis, etika itu berarti tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam artian ini, etika tuh memiliki makna yang sama dengan moral, yaitu yang berhubungan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi pedoman untuk kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika deontologi. Yang dimaksud etika ini ialah beranggapan tindakan itu dinilai baik atau buruk sesuai dengan kewajiban. Jika tidak sesuai, maka dianggap buruk oleh tindakan ini. Nah, ukuran tindakan yang baik dalam etika ini yaitu yang pertama kewajiban. Harus sesuai dengan kewajiban. Nah, arti kewajiban sendiri ialah kayak proses emang kayak udah sadar dalam diri. Terus yang kedua itu seperti peraturan. Nah, yang kedua yaitu kemauan baik. Nah, yang ketiga yaitu kerja keras. Nah, yang keempat otonomi bebas. Maksudnya di sini yaitu kita melakukan kebaikan itu bukan karena orang lain, bukan karena paksaan, tetapi dari kemauan kita sendiri. Yang kedua yaitu etika teologi. Etika ini ialah melihat baik atau buruknya suatu tindakan itu berdasarkan tujuan akibat perbuatan yang dilakukan. Etika ini juga menjawab kelemahan dari etika deontologi. Contohnya ya, semisal kita mempermasalahkan berbohong. Berbohong dalam etika deontologi itu tidak boleh. Tetapi dalam etika teologis ini boleh berbohong demi kebaikan. Contoh permasalahannya seperti jika teman kita dikejar oleh preman. Pada saat itu teman kita sudah lari dan tidak ditemukan oleh preman itu. Tetapi preman itu menanyakan kepada kita, "Di mana perempuan yang tadi?" Kita boleh menjawab tidak tahu. Kita boleh berbohong demi kebaikan untuk menjawab pertanyaan dari preman tadi. Kita menjawab saja bahwa kita tidak tahu perempuan yang dikejar oleh preman itu. Yang ketiga yaitu etika keutamaan. Etika keutamaan ini membahas tentang baik atau buruknya suatu perbuatan, berhubungan juga dengan perkembangan moral. Di sini dalam berperilaku itu mengikuti para tokoh sebelumnya, mengikuti kebaikan dari para tokoh itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, bisa kita ketahui dari satu, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia, sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dua, masih banyak terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama, sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan melululantarkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Tiga, terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Empat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. 5. Ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Contoh, banyaknya orang kaya yang tidak mau membayar pajak.
mengenai sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. 1. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih terbentuk sebagai filosofis Grand Slang atau Western Juice. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika. Tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pada pandangan hidup masyarakat. Sedangkan pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak butir, 187 butir yang dijabarkan dari 5 sila Pancasila sebagai hasil temuan daripada peneliti. Untuk memudahkan pemahaman tentang butir-butir Pancasila, dapat kita lihat di tabel Suprapto 1993 halaman 53-55. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hidayah dengan NIM 211101090041. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yakni langsung saja nomor 2, yaitu sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini, sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Selanjutnya yaitu nomor 3 tentang sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar menurut Grunddown sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya. Nah, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Nah, tersebut menurut Killen pada tahun 2011. Nah, Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang bersifat abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya yang bersifat konkret. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada di puncak, di rooftopnya, lagi buat video barusan dan udah selesai. Ntar lagi mau diedit lagi videonya, dan ini sekarang saya disosialisasikan melalui penataran P4 nazolkan dalam wadah BP4 BP7.